Jurnalis cilik. Yang kedua kita melakukan kasus terkait dengan nomor tidak juga menjadi perhatian dan program ketika Prabowo dan juga menjadi perhatian Bapak Kapolri. Polda Priok melakukan pengungkapan tindak pidana TPO pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 di salah satu apartemen Jalan Yosudarso, Jakarta Utara. Adapun tersangka yang kita amankan ada 2 orang, SM 56 tahun yang berperan sebagai pelaku utama perdagangan orang. Kemudian yang kedua TR 29 tahun, wira swasta berperan sebagai yang membantu pelaku perdagangan orang. Dari kedua tersangka ini kita menyita barang bukti 4 buah alat kontrasepsi, kartu ATM BCA, uang senilai 500.000, kemudian handphone, kemudian juga ada alat komunikasi yang berjumlah sekitar 10. Modus operandi tersangka ini, pelaku menawarkan dan mencarikan pelanggan untuk pelayanan seksual. Antar jemput korban ke tempat pelayanan seksual dengan modus pijat panggilan serta menyamarkan pekerjaan para perempuan yang dipekerjakan sebagai pegawai warung makanan, kemudian mengambil keuntungan dari aktivitas tersebut. Yang bersangkutan juga dari keterangan korban itu melakukan rekrutmen dengan cara menawarkan kepada para korban untuk bekerja di Jakarta sebagai pegawai swasta. Akan tetapi ternyata para korban ini dipekerjakan sebagai wanita penghibur atau terapis. Dari kegiatan tindak pidana ini, tersangka mendapatkan keuntungan dari para korban yaitu sekitar 1 sampai 200.000. Kalau untuk pelayanannya 2 jutaan. Jadi dari setiap korban ini 2 juta itu diberikan cas, akan tapi dia mengambil jatah itu kurang lebih 200.000. Dari perputaran uang selama 6 bulan itu kita cek dari transaksi rekening itu hampir 1 miliar rupiah. Jadi uang masuk dan uang keluar. Nah ini tentunya juga kita prihatin, dan korban ini itu yang saat ini kita amankan ada 16, tapi sedang juga pengembangan para korban ini kami juga hampir 30 orang. Tentunya ini sangat mengkhawatirkan
Apalagi para korban ini awalnya itu dijanjikan pekerjaan yang halal di Jakarta, akan tapi di Jakarta ternyata dipekerjakan untuk wanita pekerja seksual. Itu saja. Pasal yang dilanggar, Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Kemudian Pasal 76F Junto Pasal 83 dan atau Pasal 76 Junto Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang isinya adalah setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penjualan perdagangan anak, dan atau setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh atau serta melakukan eksploitasi secara ekonomi. Nah ini kan tadi yang saya sampaikan, dan atau seksual terhadap anak. Kemudian rekan-rekan media yang saya hormati, tentunya pasal yang dilanggar juga ada pasal 29 KUHP, barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul. Kemudian pasal 506 KUHP, barang siapa mengambil keuntungan dari perbuatan cabul atas seorang wanita dan menjadikannya sebagai mata pencarian. Tentunya rekan-rekan, ini kejahatan TPPO yang memprihatinkan, karena yang bersangkutan juga, para korban ini juga merasa keberatan, karena dalam perjalanannya juga korban-korban ini juga seperti memberikan piutang, jadi seperti ada hutang dengan tersangka, mau tidak mau harus membayarkan hutang, terjerat sepertinya para korban-korban ini. Tentunya ini menjadi perhatian juga kita bersama, dan alhamdulillah kita sudah amankan para pelaku, dan ini kita akan teruskan sampai ke pengadilan. Itu saja mungkin dari saya. Ada pertanyaan, monggo silakan. Bang, artinya korban-korban ini ditampung oleh tersangka atau seperti apa, Bang? Izin Bapak Kapolres, dapat saya jelaskan, saat kita amankan memang ada upaya penempatan para korban ini ke dalam sebuah apartemen, ya, yang dimana pada saat itu kita lihat dan kami juga lakukan pemeriksaan, ada sekitar 16 orang wanita perempuan, baik itu yang sudah dewasa ataupun di bawah umur. Ini dari luar daerahnya tuh sekitar mana aja, Bang? Mungkin kalau pengakuan korban? Dari pengakuan korban dan lakukan kita inventarisir, rata-rata dari daerah Jawa Barat untuk para korban, Bang. Jawa Tengah juga ada ya, Pak ya. Ini cara merekrutnya apakah dengan memberikan tawaran untuk korban berhutang atau seperti apa sih, Bang? Jadi dapat kami detailkan sedikit terkait dengan proses rekrutmen ini, dapat dilakukan kurang lebih 2 garis besar. Yang pertama, memanfaatkan anak-anak yang sudah ada di Jakarta untuk menawarkan pekerjaan ke Jakarta, di mana mungkin ada relasi hubungan keluarga atau sanak saudara, teman di kampungnya, untuk diajak ke Jakarta dengan alasan awalnya bekerja sebagai pegawai warung makan. Namun setelah berproses sekian cukup mungkin 2 minggu, 3 minggu, sekitar beberapa lama di warung makan tersebut, akan ada opsi penawaran, kamu mau punya penghasilan lebih kan? Nah, jadi atas hasil tersebut kemudian ditawari dengan keuntungan yang lebih besar dari hanya sekedar menjaga warung makan. Nah, oleh karena itu yang juga menariknya di sini, setiap kali proses transaksi terhadap perbuatan tersebut terjadi, misalkan tadi sudah di harga 2 juta, nah, para korban ini tidak menerima uang tersebut secara langsung. Uang tersebut dikelola dalam suatu rekening yang sudah ditetapkan oleh tersangka, dan para korban ini hanya bisa mengambil uang tersebut hanya saat keperluan-keperluan tertentu. Jadi seolah-olah si pelaku ini mengatur benar pendapatan dan pengeluarannya, sehingga apabila ada yang ingin membeli sabun atau membeli makan segala macam, itu bahasanya kasbon, diiming-imingi pada korban agar terus menabung uang di tempatnya. Namun pada kenyataannya korban tidak pernah mendapatkan uang tersebut, hanya berupa uang pokok saja seperti uang makan, pembelian sabun, pembelian kebutuhan pribadi. Demikian.
Supaya para korban ini dilarang untuk pulang atau seperti apa, maksudnya pulang kampung? Untuk korban, dari keterangan dari pelaku dan dari korban sendiri, itu tidak ada larangan untuk pulang. Tetapi setelah sekian lama pulang, biasanya akan ditanyakan, gimana deh, ayo balik sini lagi, ada upaya seperti itu. Ketimbang dia tuh sedang itu si sosok ini nawarinnya via WA atau Berbagai macam ya upayanya ya Bang. Satu, saya dapat informasi memang ini kita dari masyarakat, yang dimana diketahui praktek-praktek penjajahan wanita ini sebagai apa bahasanya, satu juga dijajakan secara online, menawarkan dari aplikasi-aplikasi Facebook, kemudian yang lain-lain. Ada juga yang memang sudah diketahui dari mulut ke mulut, karena memang dari kelompok ini kami berhasil mengamankan tidak hanya bisa beroperasi di satu tempat tertentu. Jadi misalkan ada tawaran untuk mengirimkan para korban ini ke tempat lain, mereka juga sudah bisa menyediakan berikut dengan sopir dan korbannya tersebut. sampai berapa lama sih Bang? Dari pengakuannya ini sudah berlangsung hampir sekitar 5 tahun lebih. Kami juga dalami hal tersebut, tapi tidak hanya sekedar di Jakarta Utara ya Pak. Jadi juga